Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ivan Darmawan, mahasiswa Universitas Esa Unggul dari Fakultas Ilmu Komunikasi akan menjadi moderator pada fokus grup discussion kali ini tentang hybrid learning yang akan diadakan di kampus. Sebelum saya menjelaskan latar belakang fokus grup discussion kali ini, saya ingin teman-teman saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Raffi Fatur Rahman dari Fakultas Teknik. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Isam Mufarad Ayatera dari Fakultas Teknik. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Marlawi Pinastiar dari Fakultas Teknik. Terima kasih. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ilham Fajri dari Fakultas Teknik. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang pada fokus grup discussion kali ini. Seiring dengan melandainya penyebaran fokus COVID-19 di wilayah Anda, institusi pendidikan Anda akan menerapkan metode hybrid sebagai pelaksanaan kegiatan perkuliahan. Artinya, kegiatan perkuliahan akan berlangsung tatap muka dan virtual secara selang-seling setiap minggu. Dan kebijakan ini juga mewajibkan setiap mahasiswa dan dosen untuk swab antigen COVID-19 secara mandiri di setiap pertemuan perkuliahan. Hal ini juga sudah disetujui oleh seluruh manajemen universitas dan telah mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Lalu selanjutnya, saya akan menjelaskan tata cara dari fokus group discussion kali ini, di mana para peserta partisipan diwajibkan untuk on cam dan on mic ketika ingin menjawab ataupun menanggapi pertanyaan yang akan saya berikan. Lalu setelah ini saya akan membacakan 10 pertanyaan untuk para partisipan, dimulai dari yang pertama. Menurut Anda, bagaimana cara ataupun metode yang tepat untuk fakultas teknik di saat pelaksanaan hybrid learning berlangsung? Izin menanggapi, menurut saya proses pembelajaran dengan metode hybrid dilakukan dengan cara bergantian. Dalam satu kelas hanya dapat diisi dengan kapasitas 50%, dan setiap kelas dibagi menjadi 2 sesi dengan waktu dan jam masuk yang berbeda. Sebelum pelaksanaan hybrid learning mahasiswa Fakultas Teknik yang berasal dari luar Jabodetabek, 1 minggu sebelum pelaksanaan pembelajaran diharapkan untuk karantina di kosan masing-masing. Setelah 1 minggu karantina akan dilaksanakan pemeriksaan PCR secara berskala yang hasilnya akan diberitahukan melalui email dan aplikasi Peduli Lindungi. Setelah itu, mahasiswa dapat mengikuti proses pembelajaran secara hybrid atau secara hybrid learning. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah cara hybrid learning di fakultas teknik tersebut telah dilakukan di universitas lain sebelumnya? Izin menanggapi pertanyaan tersebut, untuk penerapan hybrid learning ataupun blended learning ini telah dilakukan juga oleh Fakultas Teknik, contohnya di Unsud. Terima kasih. Oke, baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, lalu untuk idealnya setiap kelas itu diisi oleh berapa orang mahasiswa? Izinkan saya menjawab, menurut saya berpedoman dengan universitas lain, idealnya untuk setiap kelas bisa diisi dengan masing-masing. Kelas maksimal itu 10 orang untuk yang hadir nantinya, agar lebih keisi saja. Terima kasih. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, lalu apa kendala yang mungkin saja nanti terjadi selama hybrid learning jalan? Izin menjawab, menurut saya saat belajar di kampus maka tidak perlu bergantung pada kondisi perangkat seperti komputer dan jaringan internet. Namun jika sudah waktunya belajar dari rumah maka masih sangat bergantung dengan dua aspek tersebut. Maka ada kalanya pembelajaran menjadi kurang efektif dan bahkan susah diakses terutama oleh peserta didik yang jaringannya internetnya masih sangat buruk. Terima kasih. Oke, baik. Lalu kita ke pertanyaan yang kelima. Selain kendala, apa sih benefit yang akan didapat mahasiswa pada sistem hybrid learning kali ini? Izin menanggapi pertanyaan tersebut ya. Kelebihan lainnya tentang model hybrid adalah sosialisasi yang akan didapat mahasiswa setelah beberapa bulan tidak bisa bersosialisasi dengan teman dan dosennya. Pembelajaran daring memang tetap membuka kesempatan untuk bisa memahami materi pembelajaran, namun tidak seefektif saat mengalami pembelajaran tatap muka.
Sehingga dengan hybrid learning, peserta didik memiliki kesempatan untuk memahami materi pembelajaran lebih baik. Terima kasih. Baik. Lalu kita masuk pertanyaan yang keenam. Bagaimana cara agar pembelajaran hybrid learning bisa lebih efektif atau optimal untuk mahasiswa? Izinkan saya menjawab, lakukanlah flip classroom dengan tepat, karena flip classroom merupakan metode penyampaian materi di luar pembelajaran kelas online yang sudah dibuat. Metode ini bisa diartikan sebagai kelas diskusi tambahan di mana mahasiswa bisa mengeksplorasi lebih dalam mengenai materi yang diberikan di kelas. Terima kasih. Lalu kita masuk ke pertanyaan yang ketujuh. Jika nantinya ada kenaikan angka COVID di kampus dan menjadikan kampus sebagai klaster baru, menurut Anda, apa yang sebaiknya nantinya akan dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Oke, baik, izin menjawab. Dengan cara memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka dan selanjutnya para mahasiswa kembali menjalani kegiatan belajar mengajar secara online seperti yang dilakukan di daerah Depok, Jawa Barat. Baik, segitu saja. Terima kasih. Next, untuk pertanyaan yang ke-8. Untuk sebagai tindakan pencegahan dari segi makanan, seharusnya apa yang dilakukan oleh kantin kampus untuk menjaga kesterilan makanan serta lingkungan kantin? Izinkan saya menjawab, pengelola dan penjamah makanan itu wajib melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum melakukan aktivitas di kantin. Jika hasil screening melebihi suhu 37,3 Celcius, maka pengelola dan penjamah makanan tidak diperkenankan masuk ke dalam area kantin dan diminta untuk beristirahat di rumah. Selalu menggunakan masker, face shield, dan APD lain yang diperlukan. Melaksanakan pembersihan seluruh area kantin, fasilitas, peralatan, dan perlengkapan masak yang ada di kantin. Terima kasih. Next, untuk pertanyaan yang ke-9. Menurut Anda nih, apakah wajib untuk vaksin booster atau hanya cukup 2 kali vaksin saja untuk mahasiswa yang akan kampus nantinya? Izin menjawab, moderator. Meski tidak diwajibkan mendapat vaksin booster, Kementerian Kesehatan tetap berharap masyarakat mendapatkan vaksinasi booster demi meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Dari beberapa waktu lalu juga sudah dimulai untuk vaksin booster gratis yang mudah untuk didapatkan bagi para mahasiswa. Tentunya, 2 dosis vaksin sebelumnya juga cukup, tetapi untuk lebih amannya lagi disarankan untuk vaksin booster bagi setiap masyarakat. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, bagaimana sih prosedurnya untuk mahasiswa Fakultas Teknik ketika sedang melakukan ujian praktik di kampus? Oke, baik, izin. Mungkin bisa kita mencontoh dari cara dari Universitas Jember. Di era new normal, semua orang dapat melakukan kegiatan seperti biasanya dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Setelah mahasiswa dinyatakan dalam kondisi tubuh yang sehat, maka mahasiswa diharapkan untuk menuju ke ruangan ujian masing-masing untuk diberikan pengarahan terkait pelaksanaan ujian. Pemakaian masker diwajibkan selama kegiatan ujian berlangsung. Dalam pelaksanaan kegiatan uji kompetensi, PLC ini diadakan menjadi 2 sesi. Baik, segitu saja. Terima kasih. Oke. Lalu selanjutnya, apakah dari teman-teman ini ingin bertanya? Bagi saya sudah cukup ya, moderator. Bagi saya juga sudah cukup. Terima kasih. Saya rasa cukup, moderator. Saya rasa cukup. Terima kasih. Oke, baik. Karena tidak ada pertanyaan, saya akan melanjutkan dengan kesimpulan diskusi pada kali ini. Pelaksanaan hybrid learning ini memang perlu dilakukan, tetapi diiringi dengan aturan ataupun protokol kesehatan yang tepat dan harus ditaati oleh orang-orang yang terlibat di area kampus, terutama mahasiswa dan dosen yang hadir. Nantinya agar pelaksanaan hybrid learning dapat berjalan lancar dan sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi sekian nih diskusi atau fokus group discussion yang kita langsungkan bersama teman-teman kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.